kali ini aku mau bikin podcast. Podcast pertama itu suamiku sendiri, bintang tamunya. Jadi beberapa DM ada yang nanya, Mila kok suaminya sekarang kurus sih? Mila kok sekarang suaminya badannya proporsional sih? Padahal waktu itu tadinya gendut banget. Ya. Jadi coba ceritain dulu kenapa bisa nyampe bengkak banget kayak gitu. Gimana sih? Ya dulu kan sampai gede banget tuh, sampai pokoknya nomor celana aja sampai ya sekian lah gitu. 40. Terus ceritain dulu tuh kenapa bisa sampai segede itu. Kenapa sampai segede itu ya? Karena kebanyakan makan, nggak pernah gerak. Terus bukan nggak pernah gerak sih, maksudnya jarang olahraga, jarang keringetan. So melakukan aktivitas fisik itu males banget, tapi makannya banyak. Nah itu penyebabnya. Tapi kan dulu juga masih olahraga. Olahraganya ya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, malah jarang-jarang bisa seminggu sekali. Tapi asupan makanannya itu nggak seimbang sama kalori yang kebakar gitu. Sampai berapa kilo waktu itu? Dulu sempat terakhir sampai 98. Sampai 98 guys. Nah terus mulai kapan tuh akhirnya memutuskan kok ini kayaknya udah berat banget nih, terus akhirnya oke, kayaknya gue harus berubah. Itu karena waktu itu sempat pernah sakit kaki, tepatnya di lutut sih ya, kaki. Nah dulu itu sampai nggak bisa jongkok. Jadi kalau misalnya jongkok nih, lagi nongkrong sama teman-teman itu gue nggak bisa jongkok. Nongkrong Sama teman-teman itu nggak bisa jongkok. Jadi terus naik turun tangga itu sakit kalau misalnya mau ke kerjaan atau setiap ke mall yang ada tangganya naik tangga gitu, itu sakit. Nah di situ kayak ngerasa wah kayaknya nggak bisa kayak gini terus nih, mau sampai kapan gitu kan. Dan gue nggak mau sakit itu berkelanjutan. Nah dari situlah titik tolak yang kuat merubah pola hidup dan memulai untuk olahraga. Oke, terus jadinya sampai sekarang nih lossnya berapa kilo? Kalau dari waktu sekarang 98. Oh ya turun sih. Jadi dulu dari 98 itu awal mula saya gua ikut bukan ikut ya, maksudnya gua mau mulai olahraga itu waktu bulan Desember tahun 2018. Oke, jadi prosesnya jadi turunnya berapa sebelum cerita jelasin, bilang dulu berapa kilo turunnya sampai sekarang? 30 kiloan. 30 kilo guys, 30 kilo. Kalau 30 kilo itu berarti dalam waktu berapa lama? Itu dari Desember 2018 sampai sekitar bulan Juli atau Juni ya. Nah itu berat badan sampai 68, dari 98 ke 68. Terus persiapan maraton 2019 itu sempat nyusut lagi sampai ke 64. Berarti sebetulnya 30 kilo lebih sih. Nah sebenarnya turun bisa 30 kilo dalam waktu berarti kurang lebih 6-7 bulan lah ya, nggak nyampe setahun tuh 30 kilo. Itu ngapain aja, maksudnya harus jaga makan kan? Banyak yang bilang aku nggak dikasih makan sama istrinya kayak gitu. Terus padahal dia dikasih makan sama aja, bahkan dia tetap makan bakso, tetap makan segala-gala. Cuma kita langsung dengar dari orangnya aja nih, kenapa bisa turun 30 kilo jaga makannya, padahal yang gue lihat sih nggak ekstrim banget gitu. Olahraganya juga cuma lari doang. Nah gimana tuh? Yang dilakuin sih menjaga pola makan. Yang jelas awalnya itu prinsipnya gue coba mengurangi kebutuhan kalori per hari ya, yang harusnya pada waktu itu berat badan 98, gue bisa makan sampai 2.800 kalori lebih. Nah gue coba memperhitungkan kira-kira aja sih, nggak nyampe hitung detail gitu. Jadi perharinya
gue cuma makan sekitar 1200 sampai 1300 kalori. Gimana caranya ya, gue coba memilih makanan itu, nggak semua makanan yang jelek-jelek gue makan gitu. Jadi tapi gue makan bakso, makan apa, cuma nggak sering gitu. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan bakso ya udah makan, tapi konsekuensinya lo harus olahraga buat kurangin kalori yang lo udah makan gitu. Tapi sebenarnya ke dokter gizi nggak sih? Kagak. Cek ke Tuh, jadi sebenarnya nggak ke dokter gizi. Ada sih yang nanya, itu langsung ke dokter gizi nggak sih? Kalau kalian ada rezekinya lebih untuk ke dokter gizi, ya sebaiknya sih ke dokter gizi. Jangan ngawur-ngawur gitu. Tapi kalau kita sih, kalau kita ya khususnya dia, tadi kamu apa? Ya memperkirakan sendiri, tapi cari sumbernya juga dari yang terpercaya juga ya, melihat sumbernya. Dan olahraga juga itu penting sih, untuk pembakaran kalori lebih cepat gitu kan. Sebetulnya banyak juga sih metode-metode cara menurunkan berat badan itu dengan tidak berolahraga. Ada mungkin beberapa orang yang berhasil, dan gue sih nggak tahu siapa aja yang berhasil. Gue katanya sih bisa gitu. Tapi berarti ini nggak diet? Dibilang diet sih, diet keto, diet apa namanya lah, macam-macam tuh, diet rendah lemak gitu. Nggak ada literally diet mengikuti pola diet tertentu gitu. Enggak sih, cuma memperkirakan kalori yang dimakan setiap hari. Itu aja sih, fleksibel aja. Karena dasarnya gue doyan makan sih orangnya, jadi kalau gue dilarang makanan ini makan itu, jadi kayak gimana gitu, nggak tahan aja gitu. Berarti jadi, makan apa aja boleh? Makan apa aja boleh sih, cuma ya jangan terlalu banyak gitu, jangan brutal juga makannya. Nah sekarang intensitas olahraganya, kan olahraganya lari doang nih, intensitas olahraganya gimana ngaturnya, terus kan kerja juga, ngurusin itu juga. Nah itu kembali ke niat ya, sebetulnya sesibuk apapun kita, kalau kita niatnya kuat untuk berolahraga ya pasti ada aja waktu gitu kan. Gitu. Kalau gue sih biasanya kan kebetulan gue kerja shift, 3 hari kerja 2 hari libur, itu jadi masuk pagi, siang, malam, libur. Nah kalau misalnya gue masuk pagi pasti gue olahraganya sore, terus kalau misalnya gue masuk siang gue olahraganya pagi, kalau misalnya gue masuk malam itu gue bisa pagi bisa sore olahraganya kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi libur ya gue olahraga semaunya aja gitu. Yang penting lo harus olahraga untuk mempercepat pembakaran kalorinya gitu. Terus kalau kayak gitu, ada juga yang pernah nanya sama aku nih, mulainya gimana? Kadang tuh ada yang dia tuh nggak pernah sama sekali olahraga, nggak pernah, terus makan juga nggak diatur-atur, pokoknya semau-maunya, dan kategori badannya juga nggak terlalu overweight banget, enggak juga, tapi dia pengen lebih proporsional lagi gitu. Nah kalau kayak gitu cara mulainya gimana? Padahal gak pernah olahraga sama sekali, bahkan lari sekilo aja mungkin udah susah banget gitu. Itu gimana tuh mulainya? Harus ngapain dulu? Terus milih olahraganya gimana? Cara ngatur makannya gimana? Nah untuk yang gak biasa olahraga, itu ada teman gue juga sama ya, teman kuliah di Unindra. Itu pertama kita masuk dia berat badannya sekitar 120 kiloan, dan dia itu nggak biasa olahraga dan nggak pernah olahraga seumur hidupnya. Jadi olahraga cuma jalan kaki gitu-gitu aja karena badannya itu terlalu berat dan dia malas buat olahraga gitu. Nah seiring dengan berjalannya waktu, nah pada saat itu gue pertama kali masuk kuliah itu kita sama-sama gendut tuh. Nah terus berjalan kuliah berapa semester itu dia ngeliat proses penurunan berat badan gue gitu.
dalam beberapa bulan kok signifikan banget gitu. Nah dia nanya tuh ke gue, bilang apa gimana nih cara nurunin berat badannya kok bisa cepet banget gitu. Padahal sebetulnya prosesnya itu nggak cepet, Nah, nggak instan gitu, cuma ya nggak berasa aja gitu. Tapi sebetulnya prosesnya agak lumayan gitu. Nah dia nanya gimana caranya, ya intinya niat sama olahraganya, sama hidup sehatnya dia gitu. Cara mengubah pola hidupnya itu dia mau apa enggak gitu jalaninnya, itu aja sih niat yang pertama. Yang kedua baru lu lakuin dan jangan pernah komplain. Yang pertama jadi niat gitu. Ya nomor satu tuh niat. Nah Terus milih olahraganya itu terserah sebisa lu dan ya sefleksibel mungkin lah. Kalau jalan aja Jalan nggak masalah. Jalan kalau misalnya lu ada waktunya buat jalan doang ya udah, terus kuatnya buat jalan doang ya nggak masalah. Tapi konsisten intinya. Jadi olahraganya itu dalam seminggu, lu harus luangin waktu berapa kali gitu. Konsisten aja, dibarengin sama pola makan yang bersih gitu. Yang nggak bersih banget sih, maksudnya asupan kalorinya lu harus atur gitu. Jangan sampai kebutuhan kalori lu per hari itu jangan sampai lebih. Kalau bisa agak dikurangi sedikit gitu asupan kalorinya, biar lu turun berat badan itu biar agak cepat gitu. Itu sih kuncinya sebetulnya, kebutuhan kalorinya lu agak turunin. Oh ya, satu lagi ini sering banget terjadi masalah yang yang dialami teman-teman gue. Kalau ketika udah ngelakuin nih, udah niat, udah kuat, terus ketika menjalani itu bisa udah olahraga juga, udah mulai berubah juga makanannya, tapi selama 1 bulan pertama tuh nggak ada perubahan. Nah itu kadang tuh bikin males. Nah itu gimana tuh sebenarnya? Padahal dia udah ngurangin porsi makan, udah ngurangin kalori juga dengan membakar kalori seperti olahraga ringan kayak gitu. Nah tapi selama 1 bulan tuh nggak ada turun sama sekali berat badannya, itu gimana? Nah kalau itu sih sebetulnya gue nggak tahu ya, karena belum pernah rasain gitu. Jadi kalau misalnya ada case kayak gitu ya udah, pertama memang niatnya jangan dulu nurunin berat badan nih, niatnya sehat aja dulu gitu, buat hidup sehat aja, nggak usah niat untuk nurunin berat badan, karena nanti dia selalu mikir gitu, selalu terobsesi, wah gua harus bisa nurunin berat badan cepet gitu. Tapi kalau misalnya pas dia kecewa, dan nanti dia bisa nggak mau lagi olahraga gitu. Jadi bisa sih mindsetnya supaya sehat aja dulu gitu. Gue juga dulu gitu sih, nggak kepikiran buat nurunin berat badan secara drastis gitu, enggak. Jadi awalnya memang kan pengen hidup sehat gitu. Terus tiba-tiba kesini kok bisa turun gitu ya, terus badan entengan, terus celana longgar gitu, wah makin seneng, makin semangat gitu. Jadi mindsetnya aja dirubah dulu deh kalau misalnya aktivitas kayak gitu. Mindsetnya diubah, jangan nurunin berat badan tapi mau hidup sehat. Oke, berarti yang pertama aku simpulin ya. Yang pertama tadi niat. Nah niatnya jangan mau langsung mau kurus kayak gitu. Tapi niatnya mau hidup lebih sehat, hidup lebih panjang dengan lebih sehat gitu ya. Terus yang kedua tadi mulai gerak apapun, bisa olahraga apa aja yang penting gerak gitu. Terus yang ketiga, sekarang ada nggak tips yang ketiga nih? Tips yang ketiga itu banyak belajar dari internet ya, banyak sih sekarang cara-cara supaya kita bisa semangat dalam berolahraga gitu. Terus gimana sih cara supaya olahraga kita tuh nggak pernah luntur gitu, maksudnya semangat buat olahraga itu nggak pernah luntur, dan itu bakal menjadi suatu kebutuhan di hidup lu gitu. Berarti yang ketiga cari motivasi terkuat ya, terkuat gitu. Supaya bisa keep going. Gitu. Terus sama kan
kondisi perekonomian orang kan beda-beda ya. Itu dia itu. Nah itu jadi ada beberapa orang yang berpendapat itu wah makan sehat itu mahal gitu kan. Tapi ternyata juga banyak kok, kita mau beli yang murah-murah tapi sehat itu banyak banget. Contohnya buah misalnya, ya kita kalau misalnya belinya buah melon atau apel ya itu kan lumayan tuh mahal-mahal. Ya kita belinya gedang sih, pepaya atau apa nanas 15.000-an juga bisa. Yang penting buah aja sih, buah apa gitu. Berarti berusaha semaksimal mungkin ganti cemilan dengan buah. Nah terus ada lagi yang terpenting tuh itu mengharamkan semua jenis minuman kemasan. Nah, kayak SKM, terus kopi yang ada ya SKM. Oh iya. SKM ya? Enggak. Terus kopi. Kita nggak di-endorse. SKM, kopi, terus yang minuman manis-manis kayak gitulah. Minuman masa kini ya. Nah, yang kayak gitu tuh boba tuh yang apa? Itu karena dengan lu minum boba atau kalorinya berapa? Ya itu kayak setara lu makan nasi, makan bisa lebih gitu, 450 bisa sampai 500 kalori itu. Lu sebetulnya bisa aja sih, boleh aja minum itu, tapi konsekuensinya setelah makan itu berarti porsi jatah makan lu sehari itu hilang gitu. Kalau misalnya mau ngimbangi ya bisa aja sebetulnya, cuma ya jangan ada lah, mendingan makan makanan yang jelas aja, nasi sama lauk gitu aja. Nah, yang terakhir penyemangat gitu kan tadi udah disimpulin semua tipsnya gimana, cerita awalnya dari mulanya gimana. Nah sekarang kata-kata terakhir deh untuk nyemangatin orang lain supaya, terutama nyemangatin istrinya supaya bisa. Iya kan kamu juga dulu pernah Hidup bagus. kurus bergemuk juga. Iya. Sekarang gemuk lagi. Pernah gemuk, pernah kurus lagi, kurus lagi, gemuk lagi, kayak gitu aja. Ya. Nanti ini ya dilihatin tuh foto ini body transformation yang supaya bisa bikin semangat ya, yaitu dengan cara misalnya untuk semangat olahraga banyak ya, supaya terus ada gairah untuk berolahraga tuh ya, salah satunya dengan cara berolahraga dengan pasangan atau bisa ikut komunitas. Terus sebelum berolahraga itu hari sebelumnya lu siapin dulu tuh peralatan olahraganya. Nah itu bisa juga bikin semangat tuh kayak gitu. Kayak reward diri sendiri beli olahraga gitu nggak apa-apa. Itu malah bagus. Tapi kalau misalnya yang uangnya pas-pasan gitu ya udah yang seadanya aja. Karena olahraga itu kan nggak harus pakai pakaian atau peralatan olahraga yang bagus-bagus. Banyak sih olahraga yang murah. Lari juga sebetulnya nyeker doang juga bisa, cuma ya nggak bagus sih kalau nyeker. Ya pakai sepatu yang ada aja gitu. Lagi ya udah sih. Intinya kalau misalnya mau pertanyaan lihat aja lah Instagram gue sih. DM deh. Oke gitu. Sekian dulu ya podcast pertama ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah. See you. Bye bye.